Yuk mulai. Tua, gapat. Wakijatarjo alias Wahar Saksono merupakan salah satu budayawan seni dambus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dambus adalah salah satu jenis musik yang berkembang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alat musik dambus ini sering dipakai untuk upacara-upacara adat, tari-tarian, atau hanya untuk sekedar hiburan saja. Saya datang ke Bangka awal tahun 1973. Kemudian saya ketemu dengan musik dambus itu sekitar bulan Agustus. Setiap bulan Agustus di daerah kami di Lampur, Kecamatan Sungai Liat itu ada keramaian, ada panggung gembira yang diselenggarakan oleh PT Timah pada waktu itu. Nah, itu ada tampilan musik dambus di situ. Disitulah saya pertama kali kenal dengan dambus Bangka. Menurut saya, dambus itu ada sesuatu yang unik karena alat musik itu tidak sama dengan yang terdapat di daerah lain. Walaupun dambus itu mungkin bukan asli Bangka, turunan dari Timur Tengah, seni-seni budaya Arab yang aslinya itu gambus, tapi dambus Bangka mempunyai sesuatu yang berbeda. Ialah hasil karya tangan dengan ukiran kepala rusa. Karena itu, maka saya tertarik dengan alat musik yang namanya dambus yang ada di Bangka ini. Apa sih tujuan Bapak membuat sanggar ini? Ya, sebagai wadah untuk terutama anak-anak muda yang tinggal di Bangka, entah dari suku apapun itu, kemudian terutama putra-putra Bangka yang asli, agar supaya mereka itu minimal mengenal seni daerahnya, menyenangi seni daerahnya, kemudian kalau dapat melestarikan seni daerahnya, antara lain musik dambus. Apa pendapat Bapak terhadap generasi muda sekarang yang mulai meninggalkan alat musik tradisional dambus? Sangat memprihatinkan. Karena generasi muda sekarang ini yang orang bilang generasi milenial, berkat majunya teknologi, maka segi negatifnya mereka menjadi tidak kenal dengan seni budayanya sendiri, terutama musik dambus. Kalaupun mereka ada yang kenal, itu 1000, paling-paling hanya 1. Jadi belum merakyat. Sementara generasi tua pun sekarang ini sudah ogah-ogahan lah untuk mengembangkan kepada yang muda-muda, karena mereka tetap berpedoman harus asli seperti ini, tidak boleh keluar dari pakem. Musik dambus itu ya harus begini, pukulannya harus begini. Nah, itulah sehingga generasi muda tidak begitu berminat untuk mempelajarinya. Sayang sekali, padahal dambus adalah salah satu karya kearifan lokal nenek moyang kita, asli Bangka, dan sudah mendapat predikat WBTP, Warisan Budaya Tak Benda Indonesia, dari Kemendikbud. Jadi harapan kami, ya orang-orang muda, terutama Anda yang tinggal di Bangka, kemudian juga putra-putri daerah Bangka, khususnya, ayolah kita lestarikan musik dambus dengan alat utamanya dambus yang seperti ini. Boleh dikreasikan, tetapi jangan terlalu jauh. Nah, kalau generasi milenial sekarang kan agak kurang nih minatnya. Cara Bapak mengajak mereka itu gimana, Pak? Biar mereka berminat ke dambus. Kami ulon mereka dengan musik modern. Itu berhasil. Jadi kami mengajarkan lagu dambus dan musik dambus itu kami ajak mereka dengan keyboard, dengan iringan keyboard, dengan musik hip hop atau musik disco
lagunya juga kami ajarkan, tapi lagu dangdut dengan musik disco, musik hip hop, kemudian pelan-pelan musiknya, keyboardnya kami kecilkan, kami masukkan gong atau tertawa, kemudian pelan-pelan kita kecilkan lagi, masukkan gendang, dan lama-lama yang di keyboard itu off, kemudian yang musik dangdutnya yang asli baru keluar. Jadi begitulah cara mengelola mereka. Demikian juga untuk menari, tari dangdut, campak, segala macam itu susah. Kalau ayo kita belajar tari campak, nggak mau mereka. Bagaimana caranya? Ya kita ajak mereka disco-disco 2 jari kalau sekarang, kemudian goyang 2 jari, goyang cantik. Setelah itu pelan-pelan kita kecilkan, nah baru kita masukkan, oh ini campak, oh ini bedincak. Habis itu ayo kita goyang 2 jari lagi. Begitulah cara kami mengulon. Mengulon itu apa ya? Memotivasi mereka, mensponsori mereka agar supaya mereka memberikan motivasi supaya mereka cinta, minimal kenal dengan seni daerahnya. Dambus termasuk alat musik melodion yang bisa diatur dengan not atau dinotasikan. Terbuat yang paling bagus dari kayu sawo atau kayu nangka. Kemudian tutupnya ini aslinya dari kulit rusa, bisa kulit ikan apa itu, buntal. Kemudian juga yang paling bagus kulit lutung atau kera yang hitam itu. Tetapi karena sekarang sudah susah mencari binatang-binatang itu, maka digantilah dengan triplek. Senarnya, dawainya itu ada 3 yang resmi, 3 jalur. Tetapi dikembangkan menjadi 6 jalur dengan nada dari nada keempat D, G, C, F. Kemudian ukiran di atasnya adalah ukiran kepala rusa. Kami masyarakat Bangka sangat memuliakan rusa. Pertama, rusa itu termasuk binatang langka. Sudah jarang sekali kita dapatkan di hutan-hutan. Kalaupun ada, sering diburu orang untuk dimakan dagingnya. Bahkan saking keramatnya rusa, kepalanya dikeringkan. Kemudian di rumah-rumah kepala adat, biasanya di ruang tamu ada tergantung kepala rusa, replika kepala rusa atau kepala rusa yang asli yang dikeringkan sebagai gantungan peci atau gantungan songkok. Senarnya dahulu senar pancing, kemudian putarannya juga kayu, tetapi kita kembangkan sedikit menjadi seperti ini. Bentuknya agak sedikit bagus. Kemudian jalur senarnya bukan hanya 3 jalur, tetapi 6 jalur. Masing-masing jalur ada 2 senar, dan senarnya bukan senar pancing lagi, tapi senar Yamaha. Nah, untuk apa? Ya supaya agak sedikit mengikuti perkembangan zaman. Zaman yang semakin maju, semakin modern, kita jangan bertahanlah dengan yang tradisional 100%. Kalau kita bertahan dengan yang tradisi 100%, anak-anak muda susah kita ajak untuk bergabung, apalagi melestarikan. Ya kita ikuti mereka. Pak, bagaimana kalau musik dangdut tidak hanya gendang, gong, tapi ada biola, boleh, ada bass gitar, boleh, tidak masalah. Jadi begitulah kira-kira sejarah tentang musik dangdut ini. Untuk yang pertama kalinya datang di Bangka itu tidak diketahui, itu ahli sejarah yang tahu. Kapan datang di Bangka pertama kali, siapa yang membawanya, itu ahli sejarah yang tahu. Kalau kami tahu 1973 sudah ada alat musik dangdut seperti ini, tetapi tidak sebagus ini. Dangdut ini memiliki 6 senar persis seperti gitar. Yang membedakannya, dangdut ini menggunakan senar nilon, yaitu senar yang biasa dipakai orang-orang untuk memancing. Satu senarnya merupakan sepasang senar yang berdekatan, sehingga jumlah senarnya ada 12 buah, yang tiap-tiap senarnya dimainkan secara bersamaan. Pada bulan Juli tahun 2016 yang lalu, Pak Wahar mendirikan sebuah sanggar seni dan budaya di SMA Setiabudi Sungeliat, yang tentunya atas izin kepala sekolahnya. Pada awalnya, sangat sedikit sekali siswa yang tertarik untuk masuk ke dalam sanggar seni ini. Namun, Pak Wahar tidak menyerah begitu saja.
beliau mencari berbagai cara untuk menarik minat para siswa di SMA Setiabudi ini. Salah satunya adalah dengan cara memadukan musik tradisional dengan musik modern, sehingga siswa-siswi di SMA Setiabudi menjadi tertarik untuk masuk ke sanggar seni ini. Saya dulu datang di Bangka tahun 73, itu tidak membawa apa-apa dan juga tidak punya sanak, tidak punya famili, tidak punya saudara, tidak punya kenalan, apalagi pejabat tinggi, nggak punya. Jadi hanya 3 lembar ijazah sama setas pakaian. Dalam perjalanan saya di bidang kesenian sebagai karyawan timah, sampai saya pensiun dari timah, kemudian diangkat sebagai pegawai negeri, sampai saya pensiun dari pegawai negeri. Sekarang saya bersyukur kepada Allah, saya sudah punya segalanya, punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya keluarga, semuanya sehat, kemudian juga punya penghasilan. Nah, apa rasa terima kasih saya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kepada hidup kami, sehingga seperti ini, antara lain sesuai dengan bidang yang saya sukai, bidang kesenian, terutama musik-musik dan tari tradisi, terutama musik dangdut. Karena dari sinilah saya berangkat, sehingga orang bisa mengenal Wahar sebagai pelatih musik dangdut. Siapa sih Pak yang ngajarin Bapak bisa main musik dangdut? Almarhum Bujang Bangau. Beliau tinggalnya di Kampung Semabung. Nama aslinya Muhammad Ishak, panggilannya Bujang Bangau. Beliau mengajarkan kepada kami dari nol. Begini loh cara main musik dangdut. Tetapi karena beliau tuh orang tradisi, orang lama yang maaf, bukan dari kalangan akademis, jadi saya agak kebingungan waktu itu. Maka saya belajarnya juga ala dia. Artinya tuh apa yang saya dengar, nah itulah yang saya kerjakan. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, maka saya mencoba untuk mengakademiskan. Oh, rupanya bisa ini. Ada do re mi fa solnya. Oh, ada D, G, C, F, A mayor, A minor, ada rupanya. Jadi kalau yang pertama kali itulah Pak Bujang Bangau almarhum, beliau sudah meninggal sekarang. Itulah yang pertama kali mengajarkan kepada kami tentang lagu-lagu dangdut dan juga irama musik dangdut. Musik dangdut terancam punah walaupun sudah muri 2015 yang lalu memecahkan rekor muri, walaupun sudah BBTP, tapi terancam punah jika pemerintah dan masyarakat tidak mengambil tindakan yang sporadis. Apa itu? Ajarkan di sekolah-sekolah sebagai muatan lokal, dari SD sampai perguruan tinggi. Di mana seniman bisa hidup, merasa dihargai, pengrajin dangdut juga bisa hidup karena mereka membuat dangdut banyak, dan musik dangdut sendiri lestari karena semua siswa minimal mengenal, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi karena itu muatan lokal wajib. Kalau tidak begitu, maka ya lama-kelamaan dangdut akan punah. Karena sekarang para pedangdut itu udah tua-tua, udah sepuh-sepuh, usianya di atas kami-kami. Yang muda ada, tapi 1:1000. Jadi usul kami, saran kami, agar supaya kendala tadi teratasi, masukkanlah dalam pelajaran muatan lokal, baik tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Wajibkan kepada mereka minimal mengenal teknik bermain dangdut. Tidak usah ahli dan yang penting kenal. Demikianlah kira-kira.